Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Mahsuruddin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Pangandaran Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah tempat saya bertugas saat ini. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpusat pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru harus berpihak pada murid. Dalam hal ini, guru harus memahami karakter murid. Guru harus mampu menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, dan guru harus memahami tujuan pengajaran. Hal ini bertujuan agar peserta didik menjadi cerdas, cekatan, terampil di bidang pengetahuan atau intelektualitas. Yang kedua, peserta didik yang berakhlak mulia serta berbudi pekerti yang luhur, santun, dan kuat. Selanjutnya, peserta didik yang memiliki jiwa sosial dan berkarakter. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk bisa menjadi panutan atau contoh bagi peserta didiknya. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Dalam hal ini seorang guru harus mampu membangkitkan semangat dalam diri peserta didik agar mempunyai kemauan untuk berinovasi atau berkarya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Seorang guru harus mampu menjadi motivator bagi peserta didiknya untuk bergerak maju dan terus membangun karya. Pertanyaannya, apa itu pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid mencakup 3 hal. Yang pertama, manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahiriah dan batiniah tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, mengembangkan bakat siswa. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh memaksakan peserta didik, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang sesuai dengan niat dan bakatnya. Yang ketiga, kodrat anak. KHD mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Pendidikan diibaratkan seperti taman, di mana tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih, serta tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Sementara seorang guru atau pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntun tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan kerjasama antara semua warga sekolah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pendidik. Yang pertama, masih rendahnya minat belajar peserta didik. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua wali murid atau orang tua. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi tantangan ini? Solusinya yaitu harus
guru itu menciptakan situasi yang nyaman di dalam kelas. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi kepada wali murid secara berkala. Dan yang keempat, jangan pernah bosan untuk menuntun anak mencapai kodratnya. Kesimpulannya, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Teruslah memacu diri dan jangan pernah bosan untuk belajar, karena tuntunan zaman juga menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.